warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Bapak Dr. Hanifidun MAG dan Dr. Ibu Uwud Khairatun Idawati SPDI selaku penemu metode Hanifidah. Dan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang terhormat kepada Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD beserta dosen pengampu, dan yang saya hormati kepada kedua orang tua saya dan kepada teman-teman saya yang saya cintai dan sayangi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan karakter dalam matematika. Yang dimaksud pendidikan karakter dalam matematika yaitu merupakan suatu proses terencana dengan tujuan untuk menempuh dan dengan menambah perkembangan nilai karakter pada mahasiswa. Namun, pendidikan karakter tidak diajarkan secara tersendiri-sendiri, namun dengan bersama-sama dalam waktu pembelajaran tiap bidang studi matematika. Juga melalui pemahaman, pembiasaan, keteladanan, dan contoh-contoh pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan dalam karakter dalam matematika. Manfaat pendidikan karakter dalam matematika yaitu terbagi menjadi 5, yaitu pertama, berpikir sistematis, kedua, mengembangkan logika, dan yang ketiga, terbiasa dalam berhitung, dan yang keempat, menarik kesimpulan secara deduktif, dan yang terakhir yaitu penelitian. Yang dimaksud berpikir sistematis yaitu membantu dengan mempelajari matematika. Hal ini terjadi karena kebiasaan berhitung dan berlatih secara deret. Yang kedua yaitu mengembangkan logika. Yang dimaksud artinya yaitu dengan memiliki logika akan membantu menajamkan pada pikiran agar dapat berpikir secara logis. Yang ketiga yaitu terbiasa dalam menghitung. Yang dimaksud terbiasa dalam menghitung yaitu karena semua orang itu butuh kemampuan dalam menghitung, karena dalam sehari-harinya juga membutuhkan matematika. Contohnya seperti jam termasuk hitungan, jual beli termasuk hitungan. Maka dari itu semua orang butuh kemampuan dalam berhitung, yaitu dengan mempelajari matematika maka seorang tersebut dapat berhitung dengan cepat dan tepat. Nomor 4 yaitu menarik kesimpulan secara deduktif. Artinya dalam menarik kesimpulan secara deduktif kita dapat melatih otak kita untuk berpikir secara objektif. Dan jika kita sudah berlatih dalam berpikir secara objektif, jika terbiasa mengerjakan soal logika matematika, maka orang tersebut akan terbiasa dalam berpikir rasional. Yang terakhir yaitu penelitian. Maksud contohnya dalam penelitian dalam pembelajaran matematika. Jika kita sering dilantikan dengan soal cerita yang rumit, panjang, dan rumit dan panjang, dan hal ini membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kecermatan. Poin ketiga yaitu mengenai tentang nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, nilai pendidikan umum, yang kedua nilai matematika, yang ketiga nilai pendidikan matematika. Yang dimaksud dengan nilai pendidikan umum yaitu nilai-nilai yang terkait dengan akhlak, agama, budaya, disiplin, etika, moral, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kerohanian, manajemen dan administrasi, hukum, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua yaitu nilai matematika.
Yang dimaksud dengan nilai matematika yaitu nilai-nilai yang terkait dengan rasionalisme atau objektivitas, kontrol atau kemajuan, dan keterbukaan. Yang ketiga yaitu nilai pendidikan. Dalam nilai pendidikan matematika yaitu berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan ketepatan, kejelasan hipotesis, konsisten atau kreatif dan sistematis. Belajar efisien, fleksibel atau terbuka, persisten dan bekerja secara efektif. Selanjutnya yaitu mengenai poin terakhir, yaitu tujuan pendidikan karakter dalam matematika. Pendidikan karakter merupakan proses terencana untuk tujuan mengembangkan suatu nilai karakter pada siswa. Secara umum, tujuan pendidikan digolongkan ke dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, yang kedua domain efektif, dan yang ketiga yaitu domain psikomotor. Yang dimaksud dengan domain kognitif tersendiri yaitu menunjukkan tujuan pendidikan yang terarah pada kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir maupun kecerdasan yang dicapai. Yang kedua yaitu domain efektif, artinya yaitu menunjukkan tujuan pencapaian yang tertara kepada kemampuan dalam bersikap dan menghadapi realitas atau masalah-masalah yang muncul di sekitarnya. Yang ketiga yaitu domain psikomotor, artinya dalam domain psikomotor menunjukkan tujuan pendidikan yang tertara pada keterampilan khusus untuk pembelajaran dalam matematika. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.